Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara, para santri yang masih menunggu giliran cuti panjang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa rencana pembuatan kapal sudah banyak yang kita lakukan. Satu, pembuatan galangan selesai 90%. Artinya kalau dipaksakan sudah bisa digunakan. Namun ada kekurangan lantai yang belum dipadatkan dengan pemadatan tertentu yang sampai hari ini belum dilaksanakan. Supaya segera. Dinding sedang dipasang. Kemudian antara ujung bangunan yang ada yang menuju laut panjang sekitar 24 meter, penurapan sudah hampir selesai. Tinggal memperkokoh turap dengan memasang jangkar-jangkar 6 meter di belakang turap yang arah ke darat dan diikat dengan sling sehingga tidak terjadi kecondongan-kecondongan, karena nanti kita akan padatkan, dan bila itu tidak kita ikat dengan sling yang ditancapkan kepada jangkar, maka sudah pasti akan roboh ke laut. Maka itu akan kita buat. Insya Allah dalam bulan 12 semuanya sudah rapi. Kemudian izin-izin pembuatan kapal semua sudah turun. Satu, izin pembuatan kapal, izin tukang yang pertama kali sudah turun. Sudah di tangan sudah lama. Kemudian yang dikeluarkan oleh KKP ada dua. Satu, NIB, nomor izin berusaha, sudah turun. Kemudian yang ketiga, SUP, SIUP, surat izin usaha penangkapan. Jadi SUP saja, jangan panjang-panjang, gak enak. S-nya itu surat izin, U-nya usaha, P-nya penangkapan. Ini sudah bisa bergerak. Kemudian wilayah tangkapnya diberi izin untuk menangkap di gudang ikan. Tapi masih keliaran ikannya. Kalau gudang ikan itu sudah dalam S-box, lain masih keliaran, artinya di lumbung ikan atau di lengkung ikan, di arafura. Kemudian kita akan membuat kapal yang panjangnya 33 meter, lebarnya hampir 8, tingginya hampir 4. Muatannya ya tinggal nimbang nanti, kalau penuh ya banyak. Saudara-saudara, ini pengalaman nelayan atau usaha kelautan yang pertama di Indonesia. Belum apa-apa surat izinnya sudah oke. Orang-orang itu sudah jadi baru ngurus izin. Makanya di Jawa Tengah sana, di Rembang, dekat Lasem sana,
Kapal sudah jadi 3 tahun, baru akan mendapat izin. Kita kapal sedang dipersiapkan, sudah punya izin. Siapa KKP yang memberikan izin? Itu yang menjadi narasumber. Tatkala kita mengadakan Topo Broto melalui Zoom meeting itu. Narasumber dari KKP, ternyata beliau yang menekan surat izin tadi, SUP tadi, SIUP, SIUP, surat izin usaha penangkapan tadi. Dan sangat familiar kepada kita. Saudara-saudara, maka yang harus dipersiapkan 1, lantai. Besok harus sudah dikerjakan. Bersihkan, dinding sedang dipasang. Kemudian, Saudara Daud, siapkan dudukan untuk lunas. Ini gawang, lebar gawang 2 meter, tinggi gawang 1 meter. Kemudian dikasih kaki untuk duduk daripada gawang. Lunas. Lunas nanti 3 lunas disambung menjadi 33. Kemudian serangnya 15. Kemudian serang buritannya ya paling tidak 7. Nah, itu duduk di atas dudukan tadi. Kemudian scaffolding harus disiapkan. Disiapkan dan dicat biru. Sebagai tanda samudra biru, catnya semua biru. Dudukan tadi, gawang, cat biru. Semua nanti kita cat biru. Untuk menandakan bahwa gerakan kita adalah gerakan samudra biru. Saudara-saudara, untuk ini kita tetapkan hari Ahad. Mengangkat lunas duduk di atas gawang yang sudah disiapkan. 4 gawang. 3 daripada lunas duduk di atasnya. Dan kita selamatan. Selamatan memulai mengukur lunas. Atau menyambung lunas. Selamatannya jangan nasi kobuli. Ini kalau ada faiz, nah itu suruh buat tumpeng. Tumpeng yang bagus. Nasi kuning, nasinya kuning. Kemudian serundengnya yang bagus. Kemudian ada ayam, ada daging, ada telur komplit. Nah, kemudian siapkan marok. Nah, jadi tidak usah kobuli. Siapa yang boleh ikut? Silakan mendaftar. Nah, pada jam 7 malam nanti ditutup pendaftaran. Ditutup pendaftaran. Nah, pakai karcis apa tidak? Bagaimana nanti? Daftarnya langsung di Masyikho. Kalau mau pakai karcis boleh. Tanda masuk. Datang ke sana menggunakan bus. Untuk mengucapkan selamatan. Membuat kapal pertama. Nah, nanti Darsiman kita panggil supaya menyambung daripada lunas tadi. Dan pasukan Untung Suropati supaya siap-siap. Untung Suropati itu yang kita calonkan sebagai tukang nanti. Kemudian yang sudah ada di sini, tim yang akan menjadi peserta daripada kursus atau pelatihan, ada berapa juga nanti daftar.
supaya ikut ke sana. Ikut ke galangan. Dan selanjutnya, berita lagi, antara Diansari dan Singgalang, Singgalang itu galangan, Diansari juga nanti menjadi galangan lagi, itu ada tanah kurang lebih 5 hektar. 2,7 dan 1,5 lah gitu. Jadi 4 hektar lebih. Yang 2,7 hektar sudah diserahkan ke kita. Dengan harga yang sesuai keinginan penjual dan diterima oleh pembeli. Sekarang sedang membuat perjanjian-perjanjian. Senin besok kita ajak selamatan. Nah, kalau itu sudah semua, maka kita akan punya tempat khusus. Ada pelabuhan pribadi, ada tempat pengolahan ikan sementara sebelum tempat yang besar. Berarti tahun 2022 kapal sudah berlayar, kemudian kembali ke eretan, sudah ada tempat processingnya. Kemudian karena kawasan kita itu ada di timur, di tempat palung-palung ikan, kita perlu di Indonesia Tengah memiliki tempat. Alhamdulillah, sudah ada yang menawarkan 40 hektar, tapi saya minta minimal 100 hektar di Sumbawa. Saya sepakat kalau ada 100 hektar. Kalau kurang dari 100 hektar, tidak sepakat. Mengapa? Terlalu jauh Sumbawa. Hanya mengunjungi 40 hektar. Jadi kalau 100 hektar agak pantas. Turun, oke, keliling 100 hektar, sudah mendapat 15.000 langkah. Tapi kalau 40 hektar, 2 langkah sudah selesai. Jadi siapa yang menawarkan itu, syaratnya 100 hektar. Dan suratnya resmi. Ada itu, kita akan tengok. Jadi saudara-saudara, kalau kita punya azam kuat, kita tawakal Allah, dan Allah akan membuka pintu, membuka jalan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka